Cerita dibuka dengan narasi dari seorang kakek pincang yang sedang main suling sambil mengatakan bahwa gunung di tempat itu sering memakan manusia. Namun, 5 orang pemberani yang dipimpin oleh Chen San justru nekat menembus larangan tersebut. Dengan perlengkapan senjata lengkap, mereka memasuki hutan yang diselimuti kabut tebal. Tak lama setelah masuk, salah satu dari mereka yang bernama Botang tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu yang besar. Dan benar saja, sesosok ular koros raksasa muncul dan langsung menyerang mereka. Dengan sigap, Xiao Huo menggunakan tali untuk menjebak ular itu dari atas pohon. Sementara Heitang, sang pemanah, melumpuhkannya dengan satu tembakan tepat sasaran. Ular koros itu pun akhirnya tumbang, tapi situasi berubah mencekam saat seekor raksasa ular lain muncul. Satu persatu anggota tim lenyap diserang, bahkan Guan Shan yang ahli tongkat pun tak berdaya. Hingga akhirnya hanya Chen San yang tersisa. Dan di sanalah terungkap bahwa ular mengerikan itu memiliki tubuh manusia di bagian atasnya. Keesokan harinya, Xin bergeser ke sebuah keluarga kecil yang tengah memasak tongseng ular. Namun mereka menyadari bahwa rumah mereka sedang diteror oleh ular mengerikan. Untuk mengatasinya, keluarga itu memanggil 2 pawang ular terkenal bernama Hou Su dan asistennya yang bernama Qiao. Setelah menelusuri rumah itu, Hou Su menemukan penyebabnya. Semua itu terjadi karena mereka telah melanggar 3 pantangan, yaitu membunuh ular betina yang sedang bertelur, ular tua di dalam makam, dan ular kecil yang baru lahir. Mereka mengaku melakukannya karena tergiur upah besar dari seorang pengepul. Saat Hou Su tengah memeriksa sebuah kamar, seekor ular koros terbesar tiba-tiba muncul dan hampir menyerang istri serta anak si pemburu. Untungnya dengan tenang, Hou Su menyuruh Qiao membuka kandang berisi ular-ular tangkapan mereka. Aksi itu membuat sang ular raksasa membatalkan menyerang dan akhirnya pergi. Setelah selesai, Qiao mengisahkan bahwa dahulu warga desa ini dikenal sebagai pemburu ular yang sering mengambil empedu untuk ramuan awet muda. Hingga akhirnya mereka dikutuk oleh alam. Sesampainya di tepi desa, Hou Su membagi uang hasil pekerjaan mereka di pos ronda. Ia dengan baik hati memberi bagian lebih besar untuk Qiao yang terlilit hutang, dan sedikit untuk kakek pincang yang sedang tidur di pos ronda tersebut. Tak lama kemudian datanglah Chen San bersama iringan mayat kelima rekannya yang tewas di hutan semalam. Saat salah satu pembawa tanduk terpleset, Hou Su refleks menolong, meski Qiao sempat memperingatkan agar tidak ikut campur. Sayangnya semua sudah terlambat. Chen San menghampiri mereka dan menodongkan pistol ke arah Qiao lalu mengajaknya bermain tebak peluru. Dengan tenang, Hou Su justru mengarahkan pistol itu ke kepalanya sendiri. Kemudian menebak bahwa pistol tersebut kosong. Benar saja saat pelatuk ditarik, tak ada peluru yang keluar. Ia pun menertawakan Chen San dan menyebut aksinya hanya permainan anak kecil, lalu pergi meninggalkannya di tengah hutan lebat. Xin lalu beralih ke 2 kakak beradik yang sedang bermain di hutan. Tiba-tiba sang adik menemukan seorang gadis kecil terluka dan mencoba menolongnya. Namun gadis itu malah menyerang secara brutal. Sang kakak berusaha melawan dengan sebilah keris, tetapi ia malah gagal menyelamatkan diri. Dan ternyata kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi masa lalu Hou Su. Sebuah trauma yang selalu menjadi alasan terbesarnya untuk terus bertahan hidup dan mencari keberadaan sang kakak yang hilang. Keesokan paginya, Hou Su dan Qiao berangkat menuju ke Chen San untuk menerima tawaran misi masuk ke hutan terlarang. Di sepanjang perjalanan, Qiao tampak cemas. Ia tahu orang-orang yang tewas malam sebelumnya
bukan orang sembarangan, melainkan para petarung paling tangguh di suku mereka. Namun, Housu tetap nekat menerima misi itu karena satu alasan, yaitu ambisinya untuk menemukan sang kakak yang hilang. Sementara itu, Chen San sudah menunggu di dalam mobil bersama manajer cantik bernama Jiang, wanita misterius yang tampak awet muda meski usianya sudah sangat tua. Dengan wajah tenang, Chen San menyuapi Jiang daging ular mentah seolah itu hal biasa. Tak lama kemudian, Housu tiba bersama Qiao. Di sana, pasukan elit bernama Gargat sudah bersiap menjalankan misi kedua Chen San setelah sebelumnya gagal total. Setelah tiba di lokasi, Housu menegaskan bahwa ia menerima misi ini bukan demi uang, melainkan hanya ingin mencari kakaknya yang menghilang di hutan tersebut. Tak lama kemudian, rombongan pun berangkat menembus pepohonan lebat. Namun baru saja mereka melangkah lebih jauh, aliran sungai di depan mereka dipenuhi bangkai manusia dan hewan. Melihat hal itu, Housu pun langsung memperingatkan mereka bahwa ini adalah tanda agar jangan melanjutkan perjalanan. Tapi Xiao yang merupakan pemimpin pasukan Gargat justru mengancam akan menembak Housu lebih dulu jika ia terus berbicara. Untungnya Qiao segera menenangkannya hingga mereka kembali bergerak. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan. Semakin dalam mereka melangkah, suasana hutan terasa semakin aneh. Housu mencium bau amis menyengat dan memperingatkan bahwa tanah yang mereka pijak sudah ditandai, pertanda bahwa mereka tengah dikepung. Namun Wang Xi, salah satu anggota pasukan, justru menyepelekannya dan meludahi tanah itu. Tak lama mereka tiba di area penuh batu nisan dan makam tua. Wang Xi yang lengah tiba-tiba terperosok ke dalam salah satu makam yang berisi puluhan ular kadut. Karena panik, ia pun hendak menembaki ular-ular itu, tapi Housu menahannya karena itu dianggap pantangan besar. Sayangnya, Xiao malah melempar bom molotov ke makam itu hingga api membakar semua ular kadut di dalamnya. Seketika, langit menggelap, petir menyambar, dan angin kencang menghantam hutan. Tak lama, alat sensor milik Shen mendeteksi pergerakan makhluk besar. Dan benar saja, tiba-tiba dari balik kabut, seekor ular koros raksasa muncul dan menyerang dengan cepat. Tembakan membabi buta terdengar dari segala arah hingga akhirnya ular itu tumbang. Setelah keadaan reda, Housu memutuskan jalan lebih dulu dan berpisah dari rombongan untuk mencari petunjuk lain. Ia berjalan menembus kabut hingga tiba di sebuah danau kecil. Di sana ia melihat seorang wanita misterius tengah berendam. Namun ketika Qiao datang menghampiri, sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan, tapi tak lama suara misterius kembali terdengar dari kejauhan, membuat seluruh tim bersiaga. Chen San panik dan menembakkan senjatanya ke arah barat, namun serangan justru datang dari timur, yaitu wanita berbadan ular muncul dan menyerang dengan ganas. Satu persatu anggota tim tumbang hingga Shen terseret. Beruntung Housu berhasil menyelamatkannya. Saat giliran Housu diserang, ia dengan sigap melilitkan tali pada tubuh makhluk itu hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan. Saat makhluk itu tak bisa bergerak, Chen San menusukkan keris ke bahu wanita ular tersebut, membuatnya lemas dan bisa dimasukkan ke kandang. Mereka lalu membawa wanita ular itu dengan truk, melaju di tengah rintik hujan, tetapi di perjalanan, ingatan Housu terpaku pada keris yang digunakan Chen San tadi. Ukiran di gagangnya membuatnya yakin keris itu milik kakaknya.
Ia pun menghentikan truk dan turun menatap Chen San penuh curiga. Tapi sebelum sempat berbicara, Shen menghantam kepalanya dari belakang hingga semaput. Saat tersadar, Hosu sudah berada di laboratorium penuh ular dan bau darah menyengat. Tubuhnya terikat lakban, sementara di sekelilingnya ada toples berisi potongan daging ular dan peralatan bedah. Di ruangan yang sama, Kyo juga ditahan, sementara wanita ular disemprot cairan kimia dan diambil sel DNA-nya. Rupanya lab itu milik Direktur Jiang yang menggunakan DNA ular untuk menjaganya awet muda. Beberapa saat kemudian, Chen San datang menemui Hosu dan Kyo di ruangan tahanan. Ia mengaku bahwa dirinya memang kakak Hosu. Hosu yang tak kuasa menahan emosi langsung mengatakan bahwa selama ini ia mencarinya. Namun Chen San menatapnya sinis dan mengatakan semuanya sudah terlambat. 20 tahun yang lalu, ia diselamatkan oleh Direktur Jiang. Saat dibawa ke lab itu, ia menyaksikan seorang profesor sedang disiksa. Sejak saat itulah ia menjadi bagian dari eksperimen kelam tersebut. Chen San kemudian mengeluarkan pistol dan kembali memainkan permainan tebak peluru. Kali ini sasarannya adalah Kyo. Dengan senyum tenang, Kyo menatap Hosu sebelum peluru menembus ke dadanya dan merenggut nyawanya. Sementara itu, di ruang kontrol, Direktur Jiang memantau wanita ular melalui CCTV. Namun saat pandangan mereka bertemu, makhluk itu tersenyum ke arah kamera. Jiang yang sadar langsung panik dan memerintahkan gas pelumpuh saraf diaktifkan. Tapi semua sudah terlambat. Wanita ular itu berhasil kabur dan melepaskan seluruh ular percobaan. Kekacauan pun pecah. Pasukan Gargat berusaha menahan serangan, namun satu persatu dari mereka justru tewas mengenaskan. Di sisi lain, Chen San yang tengah santai memainkan musik dan main PS tidak sadar bahwa labnya telah berubah menjadi neraka. Sementara itu, Hosu yang masih terikat lakban bersiap dieksekusi. Namun sebelum Algojo menggoroknya, wanita ular datang menyerang. Anehnya, ia tidak melukai Hosu, hanya mengambil kacamatanya lalu pergi meninggalkannya. Tiba-tiba muncul seorang kakek pincang bermasker yang melepaskan ikatan Hosu. Setelah bebas, Hosu segera membuka sel Kyo dan memberinya penghormatan terakhir. Saat itu ia baru menyadari bahwa sang penyelamat adalah kakek pincang penjaga gunung di desa. Ketika ditanya, kakek itu hanya berkata bahwa masih ada urusan yang harus ia selesaikan di tempat itu. Mereka berdua pun bekerja sama menelusuri lorong laboratorium untuk mencari jalan keluar. Namun sesamanya di persimpangan, sang kakek memutuskan berhenti dan menyuruh Hosu pergi sendirian, sementara dirinya kembali masuk ke dalam lab. Di sisi lain, Direktur Jiang dikejutkan oleh kemunculan wanita ular yang menatapnya tajam. Jiang baru sadar bahwa wanita ular itu memang sengaja menyerahkan diri untuk bisa menemuinya. Seketika, wanita ular itu menyerangnya dan menyeretnya masuk ke kubangan berisi ratusan ular kecil. Di sini terungkap jika dulu wanita ular itu adalah korban eksperimen Jiang. Ia merupakan anak kecil yang pernah diselamatkan oleh Hosu, namun dijadikan objek percobaan hingga berubah menjadi monster ular. Kini, Jiang tak berdaya dikelilingi ular-ular kecil yang membalas dendam dengan cara brutal. Untungnya Chen San datang. Namun, alih-alih menolong, ia justru membunuh Jiang dan berniat menguasai lab tersebut.
Saat pasukan Gargat datang, ia malah menyalahkan kematian Jiang pada wanita ular, lalu memerintahkan pasukan Gargat untuk mengejarnya. Setelah pasukan pergi, wanita ular muncul kembali menghampiri Chen San. Namun kali ini Chen San sudah menyiapkan jebakan berupa sel listrik, dan makhluk itu pun terperangkap. Saat Chen San hendak menghabisinya, kakek pincang datang dan melindungi wanita ular itu dengan tubuhnya hingga tertembak. Saat Chen San akan menembak lagi, Housu muncul dan menyerang. Dan terjadilah pertarungan antara kakak dan adik. Di tengah pertarungan, kakek pincang yang sekarat memainkan sulingnya. Suara itu membuat wanita ular teringat masa lalu. Ternyata kakek pincang adalah ayahnya sendiri. Dulu ia adalah profesor di lab itu yang berusaha menyelamatkan putrinya dari eksperimen gila Jiang, tetapi gagal. Tangis wanita ular berubah menjadi amarah. Dengan kekuatan penuhnya, ia menghancurkan sel listrik hingga bebas, lalu menyerang Chen San yang masih bertarung dengan Housu. Ia melilit tubuh Chen San dan melemparkannya hingga tubuhnya tertusuk keris sendiri. Setelah sang kakak tewas, wanita ular itu mendekati jasad ayahnya dan menatapnya dalam diam. Ia kemudian menghampiri Housu dan berbisik kebelet ngising, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat keluar dari laboratorium, pasukan Gargat yang berjaga di pintu hanya menatapnya tanpa berani menghalangi. Beberapa saat kemudian, Housu kemudian berjalan sendirian di tengah hutan, mengejar sosok wanita ular itu seolah mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Snake Girl. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.